Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mawar. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP PGRI Bugis, Kabupaten Indramayu. Dan saya juga mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di kelas 9A dengan tema meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Selamat menyaksikan. Komando, saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dengan Pak Haris di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita tak lupa untuk senantiasa berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba peralatan tulisnya, kelengkapan proses pembelajarannya agar dipersiapkan. Pastikan kita belajar dalam kondisi yang enak, yang nyaman ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya, sebelum memasuki pembelajaran. Kalau yang Bapak sebutkan, bilang hadir atau hadiroh. Kalau yang tidak hadir, barangkali ada temannya yang tahu kenapa bisa tidak hadir. Adi Purna, diangkat tangannya ya Nang. Aira Lutfiana Fadelia, hadir. Aleandra, hadir. Andini Nur Cahyawati. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya seperti biasa juga kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud ya. Sekali lagi, sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Silakan untuk berdiri. Oh, ini kenapa? Siap ya? Nah.
silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Haris akan tampilkan dulu untuk tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu berkaitan dengan meyakini hari akhir dan atau mengakhiri kebiasaan buruk. Ya. Setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini adalah kompetensi dasar capaian pembelajaran yang harus kita laksanakan pada materi ini. Yang pertama, kalian dapat mengerti tentang apa itu hari akhir dan menyebutkan tanda-tanda hari akhir itu apa saja dan memberikan bukti yang jelas hari akhir itu seperti apa dan pengertian alam barzah, hari kiamat dan berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Ya. Jadi ini capaian yang harus kalian semua dapat kuasai. Selanjutnya kalian akan diberikan atau dinilai, yaitu dalam bentuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi mohon ketika dalam proses pembelajaran kamu bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, ya. Jadi sikap juga akan menjadi bagian dari penilaian. Oke, kita akan memasuki kegiatan yang paling utama. Kita saksikan dulu video tentang bencana-bencana alam, ya. Sejumlah bencana silih berganti terjadi di tahun 2020. Bencana hidrometeorologi menjadi musibah yang kerap terjadi tahun ini. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan akan adanya cuaca ekstrim di penghujung tahun 2024 karena terjadinya 5 fenomena alam secara bersamaan. Jadi, awal Desember ini banjir pada menerjang Sukabumi. Sebelumnya, BMKG telah mengingatkan adanya potensi bencana di penghujung tahun 2024 akibat 5 fenomena alam yang terjadi bersamaan. Mulai bulan Desember akan mulai dan menentukan pandangan ke depan. Jejak 2024 tentu akan terus melekat dan mari kita nantikan bersama apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Saya memilih daripada demikian catatan akhir tahun 2024. Sampai jumpa. Ya, tadi catatan kejadian bencana yang menimpa negeri kita Indonesia ya selama tahun 2020. Ini adalah surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. Nanti Pak Haris dulu baca, nanti selanjutnya kalian ikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna
anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum turun nasu astatan liyurau a'malahum. Ya kan ayah? Sadaqallahul azim. Barusan kalian baca adalah surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa ahrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, ya, mengapa bumi menjadi begini gitu. Kenapa sih gitu, biasanya kita enak-enak aja, ini tiba-tiba bumi ini bergetar. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi gambaran-gambaran ini yang Allah sudah peringatkan, ini ngasih tahu bener loh. Jadi bumi ini bercerita. Bi anna rabbaka awha laha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Jadi bumi yang bergoncang, ya, air laut yang menumpahkan airnya, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan memberikan kertas kecil nih, ya. Silahkan kamu membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang meyakini hari akhir, ya. Masing-masing satu meja itu membuat 5 pertanyaan. Pertanyaannya aja, jangan membuat jawabannya. Silahkan kamu cari referensinya dalam buku yang sudah Bapak bagikan atau dari referensi-referensi yang lain. Nanti akan dibagi tugasnya lagi adalah kalian diminta untuk mencari jawabannya. Dilihat, dibuka HP-nya. Referensinya dibuka. Yang Alia kirim sudah dapat? Ya, dilihat yang Alia kirim itu. Ditulis pertanyaannya saja. Ya, dikirim, tulis pertanyaannya saja. Dipilih boleh sesuai yang kamu inginkan. Baik, kelompoknya Amir sudah jadi, kelompoknya Dini juga sudah jadi. Ini nanti Pak Haris sortir dulu. Nanti akan menjadi 10 pertanyaan yang terbaik. Nanti kita akan bagi tugas dari selanjutnya seperti apa. Baik, terkumpul dari pertanyaan yang sudah kalian buat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 pertanyaan dari masing-masing kalian. Terkumpul 8 pertanyaan yang menurut Pak Haris sesuai dengan tema kita kali ini, dan tulisannya bisa dibaca. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ya. Dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan, paham? Oke, yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang apa ini? Tentang
tentang amaliyah di dunia sebesar zarah. Surat apa? Paham dengan pertanyaan yang ketiga? Paham. Amir. Ini pertanyaan dari kelompoknya Dini. Ya, dua pertanyaan Amir. Amir. Oh, ininya belum ya, Amir? Lupa, Amir. Ngonang Amir mah loro bae lah, 2 saja, ya. Kamu jawab. Pertanyaannya adalah dari kelompoknya Dini. Hari akhir disebut juga dengan hari. Paham, Amir? Amir, lihat Pak Haris. Amir. Dengarkan. Hari akhir disebut juga dengan hari, paham? Oke. Yang kedua, Amir. Kiamat kecil disebut juga kiamat, paham? Oke. Ini yang dijawab jawabannya saja ya. Kamu tulis. 1 jawaban, 1 kertas tadi yang Pak Haris bagikan. Sekarang pertanyaan dari kelompoknya kelompoknya Aira untuk kelompoknya Dini yang paling belakang. Dengarkan baik-baik Dini dan kawan-kawannya ya. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam. Paham? Oke, nomor 3. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat, yaitu. Oke, paham? Baik. Selanjutnya silakan didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pak Haris beri waktu beberapa menit ke depan. Baik, kelompoknya Alia sudah? Kelompoknya Amir sudah? Sudah. Kelompoknya Dini, Auni sudah? Baik. Selanjutnya dari jawaban-jawaban yang tadi dilemparkan oleh kelompok yang lain. Yang pertama pertanyaan dari kelompoknya Amir untuk kelompoknya Alea. Silakan maju ke depan, Aleandra maju ke depan ke sini. Ada 3 jawaban ya. Nah, kamu tempelkan lembaran yang kamu bawa ke sebelah, berarti ke sini. Sesuai dengan jawabannya. Yang pertama tuh, hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah. Dengan alam baru disebut. Iya. Nggak sampai ya, Nok? Ketinggian. Iya, udah. Tadi kan Faris mau jawabannya ini. Iya. Pak kebalik, Pak. Kebalik, Pak. Balik. Kebalik. Iya. Baik, boleh dibaca? Nok, ini pertanyaan dari kelompoknya Amir nih. Hancurnya Alam semesta. Iya. Sehingga alam dunia musnah dan Berganti dengan alam baru disebut kiamat kubra. Bener nggak Amir? Bener. Bener nggak pertanyaannya si kamu yang kamu buat terus jawabannya si Alea?
Alam bar. Coba, ada nggak? Bener nggak jawabannya, Alea? Masa bener? Ayo. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut dibaca Nok. Siapa malaikat yang menanyai di kubur? Betul nggak yang menanyai manusia di alam kubur, Mungkar dan Nakir? Betul? Betul. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam barzakh. Betul nggak? Betul. Selanjutnya, Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat yaitu padang mahsyar. betul. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Dini ya. Baik, jawaban-jawaban tadi kalian sudah membuat pertanyaannya masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok yang lain juga sudah memberikan jawabannya dan semua jawaban yang disampaikan kawan kamu semuanya sudah sangat baik ya. Tapi barangkali dari jawaban-jawaban itu ada yang perlu disempurnakan nggak? Kayak Leandra, jawaban dari jawaban dari pertanyaannya kelompoknya Amir, ada yang perlu disempurnakan nggak? Misalkan di sini Amir nih, pertanyaan nomor ini ya, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Misalkan kamu nambahin, bukan hanya hari kiamat Pak, itu ada nggak? Bisa ditambahkan nggak? Bahwa hari akhir itu bukan hanya hari kiamat. Tadi itu ada yang ngejawab, itu sebelum hari akhir juga disebut dengan hari pembalasan dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan nggak? Jadi jawaban-jawaban kamu tadi, Dini, kelompoknya Dini. Nggak usah, cukup ya. Baik, anak-anakku sekalian. Selanjutnya dari masing-masing kelompok sudah memberikan jawaban dan saling menyempurnakan dengan sangat baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap akhir ya. Kita sama-sama menyimpulkan dari materi kita kali ini. Kalian bisa lihat di slide yang sudah Pak Haris buat. Iman kepada hari kiamat adalah sebuah rasa percaya dan yakin bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Tuh ya. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya, tiupan trompet pertama akan menghancurkan seluruh menghanguskan, mematikan orang-orang yang muslim, orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang taat itu tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kalau video yang pertama yang tentang bencana di Indonesia tuh, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Jadi kalau tanda-tanda kiamat sugro, kalian sudah menyaksikan sendiri. Bahkan tadi di antara kawan kamu ada yang merasakan bagaimana kiamat sugro, bencana puting beliung, dia rasakan. Puting beliung, gempa bumi, tsunami ya di Indonesia pernah ya. Di Aceh tuh, tahun kapan tuh? Kemudian apa lagi? Gunung Merapi, hujan badai. Itu kiamat sugro. Dan kematian pun adalah salah satu tanda kiamat sugro. Kalau kiamat kubro nanti ditandai dengan munculnya Dajjal ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, betul. Ada lagi? Munculnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa turun lagi. Dan lain sebagainya sampai di akhir malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala meniupkan trompetnya untuk menghancurkan alam semesta. Jenis-jenis kiamat tadi sudah disampaikan, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Kiamat sugro tadi sudah dicontohkan seperti bencana alam yang menimpa umat manusia.
hancurnya alam bumi ya. Entah itu longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Kiamat kubro hancurnya seluruh alam semesta. Tanda-tanda kiamat kubro. Coba Dini dibaca Din. Tanda-tanda kiamat kubro kelihatan nggak Din? Nggak kelihatan. Yang di depan, Getari. Coba Nok dibaca Nok. Tanda kiamat kubro yang pertama munculnya duhan. Duhan itu kayak semacam asap Nok. Asap yang mematikan manusia yang taat beribadah. Duhan. Lanjut. Yang kedua munculnya Dajjal. Lanjut. Yang ketiga binatang besar. Lanjut. Yang keempat matahari muncul dari barat. Yang kelima turunnya Nabi Isa Alaihissalam ya. Lanjut. Yang keenam Yajud dan Majud. Yang ketujuh penenggelaman bumi. Yang kedelapan munculnya api. Menenggelamkan bumi. Kalau buminya tenggelam kita mau tinggal di mana? Gitu ya. Kemudian munculnya api dari perut bumi. Itu adalah tanda-tanda di mana kiamat kubro. Insyaallah kalau dia seorang mukmin yang baik tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu seperti apa. Terakhir saya tampilkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Ya. Artinya bentuk keimanan kita pada hari akhir dan faidahnya adalah kita hendaknya berhati-hati dalam bersikap. Betul nggak? Karena setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Tadi dikatakan hatta sebesar biji apa tadi itu? Zarrah. Zarrah itu berarti kecil, itu aja akan dimintai. Jadi ada istilah tabur tunai. Siapa yang menanam, dia akan menghasilkan apa yang kamu tanam itu. Kalau nanamnya kebaikan, kalau kamu menanamnya amal soleh, akan memberatkan timbangan kebaikan kamu ketika di akhir kiamat nanti. Karena hari kiamat disebut Yaumul Mizan, timbangan kebaikan. Jadi kalau amal solehnya berat, ya itu kan memberatkan kamu dalam kebaikan untuk bisa sampai ke surga. Tentu materi surga dan neraka ketika di akhir manusia dikumpulkan di alam atau di padang mahsyar, nanti di pembahasan selanjutnya ya. Jadi bentuk keimanan yang kita lakukan harus dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ya berhati-hati dalam bersikap, bertingkah laku. Kemudian lakukan semua perintah-perintah yang Allah sudah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Haris akan kirimkan evaluasi atau soal atas apa yang kita sudah pelajari, yaitu bagaimana kita meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ya, jadi kalau yang aktivitas yang tercela tidak baik, maka sudah mulai dihentikan. Betul, manusia tidak ada yang sempurna, betul. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang tidak mau mengulangi perbuatan yang salah. Tutup keburukan dengan kebaikan.
insya Allah Allah akan menutup keburukan, menghapus. Gitu ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Selanjutnya nanti saya akan kirim Google Form ya ke ketua kelas, ke Alenda ya Nok. Nanti saya kirim Google Formnya, nanti bisa dicek, dibuka ya. Oke, silakan dibuka. Kalau yang paket kuotanya nggak ada, bisa tethering dengan teman di sebelahnya, atau juga sudah Pak Haris setting dalam bentuk boleh lebih dari satu akun. Jadi boleh bergantian, ya. Di situ nanti langsung muncul jawaban, ya. Ya, Yusuf, ada kuotanya, Yusuf. Kecil amat, Yusuf, tulisannya, Yusuf. Harusnya nggak kelihatan. Bisa kebuka nggak? Bisa. Bisa kebuka nggak, Gan? Nggak bisa. Udah dikirim di grup? Alea? Kalau sudah menjawab, nanti hasil jawabannya udah langsung terkirim ke laptopnya Pak Haris. Jadi sudah bisa kelihatan. Ada yang belum? Udah semua? Oh, ada yang belum. Ada 11 yang sudah ya. Passion. Aira sudah. Ya Nok, sudah enak ya. Aira, Ariska, Fuji sudah, Azilia sudah, Auni, Ketari, Aleandra. Baik, kalau sudah ditaruh lagi handphonenya. Selanjutnya Pak Haris akan menjelaskan kembali materi kita di pertemuan selanjutnya. Setelah tadi kalian sudah memahami pengertian iman kepada hari akhir, kemudian tanda-tanda kiamat, kiamat besar, kemudian pembagian kiamat menjadi berapa. Nah, selanjutnya bahwa setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia, seluruh manusia ke dalam sebuah tempat yang sangat luas, namanya padang mahsyar, ya. Di situ Allah akan memperlihatkan, menampilkan tampilan-tampilan perbuatan kita selama di dunia. Dan di situ pula Allah akan memberikan sebuah timbangan, yaumil mizan, mana yang lebih berat timbangan kebaikannya dan mana yang kecil timbangan kebaikannya, justru timbangan keburukannya yang lebih besar. Terus kemudian manusia akan disuruh melewati jembatan. Bukan jembatan selidik. Bukan jembatan gantung. Apa namanya jembatannya? Jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Ada yang naik melewati jembatannya seperti The Flash. Adi pernah nonton film The Flash? Film Amerika tuh kayak kilat. Wah, kenceng. Ada yang melewatinya dengan perlahan-lahan. Takut jatuh. Ada yang melewatinya dengan menaiki hewan kurban.
Kalau dia pernah berkurban dengan sapi ya, bukan sapi mertua saya itu. Dengan sapi. Ada yang dengan domba, ada yang dengan unta dan lain sebagainya. Ada yang cepat, ada yang baru melangkah langsung jatuh. Ada yang sampai merangkak seperti ini. Setelah itu manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang Allah masukkan ke dalam surga, ada yang Allah tempatkan ke dalam neraka sesuai dengan amal kebaikannya. Kalau dia lebih banyak amal kebaikannya, ya Allah catat kebaikannya lebih banyak, maka Allah tempatkan mereka ke surga. Begitu juga sebaliknya. Insya Allah kita seorang muslim, ya. Hatta terakhir kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan masuk surga. Apa yang menjadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam syafaatkan kepada kita semua. Jadi kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, Amir. Gimana Amir? Baca salawatnya Amir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Coba bareng-bareng kita bersalawat. Allahumma sholli ala wa ala. Ada juga salawat yang biasa tiap pagi kita baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu aidin ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, nanti pembahasan detail tentang surga dan neraka nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup, kalau bilang Pak Haris mau pantun nih ya, nanti kalau bilang Pak Haris berpantun ngomong apa aja? Cakep, begitu ya? Oke, ke pasar Bugis membeli ikan. Pulangnya mampir ke Alfa membeli coklat. Belajar hari ini sudah kita selesaikan. Cakep. Semoga ilmu yang kita dapat terus berkembang dan bermanfaat. Tepuk tangan. Oke, itu ya. Waktu juga sudah habis. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh istirahat. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.